Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan, hari ini di hari Pentakosta kita semua diberikan kesehatan untuk kembali bersama, bersekutu untuk beribadah di hari Minggu ini. Ibadah kita hari ini kita awali dengan mendengarkan Warta Jemaat edisi 21 Minggu 23 Mei 2021. Yang pertama, niat nikah kalau tidak ada halangan akan diteguhkan dalam pemberkatan nikah kudus di Gereja Paug Jemaat Wondula, Saudara Adi Yusuf, anak dari pasangan almarhum Bapak Yoko Mada dan almarhumah Ibu Nani Kumalasari, dengan Saudari Elis Calunggun, anak dari pasangan almarhum Bapak Calunggun dan almarhumah Ibu Gulili, pada hari Sabtu 5 Juni 2021 pukul 9 pagi. Yang kedua, kelas katekisasi khusus. Untuk memenuhi kerinduan anggota jemaat yang belum dilayani dalam peneguhan sidi, maka dibuka kelas katekisasi khusus. Adapun kriteria dari kelas katekisasi khusus ini adalah yang pertama, berusia 17 tahun ke atas, mengisi dan mengembalikan formulir pendaftaran kelas katekisasi, bersedia dan berkomitmen untuk ikut kelas katekisasi yang dilaksanakan 3 kali seminggu, dan apabila 3 kali tidak hadir tanpa keterangan, maka akan dinyatakan gugur dan tidak dapat menerima pelayanan peneguhan sidi. Waktu katekisasi ditentukan pada saat pertemuan pertama. Kriteria lain yang berlaku di kelas reguler berlaku juga di kelas katekisasi khusus ini dan akan disampaikan pada pertemuan pertama. Pendaftaran mulai dibuka tanggal 24 sampai dengan 28 Mei 2021 dan nama-nama telah mendaftar akan diwartakan minggu depan. Warta Jemaat yang ketiga, perayaan bulan Oikumene dan Sakramen Perjamuan Kudus. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) kembali menggelar perayaan bulan Oikumene sebagai lahirnya PGI yang telah berdiri sejak 25 Mei 1950. Tema bulan Oikumene 2021 adalah Bersama Menghadapi Bencana. Perayaan setiap tahunnya dilaksanakan oleh gereja-gereja anggota PGI dengan menggunakan tata ibadah yang sama dan dilaksanakan serentak pada hari Minggu yang berdekatan dengan hari ulang tahun PGI, yaitu 25 Mei. Tata ibadah yang digunakan pada tahun ini adalah tata ibadah Gereja Protestan Indonesia di Buol, Toli-Toli. Dan untuk Gereja Paug Jemaat Wondula, perayaan bulan Oikumene dilaksanakan pada hari Minggu 30 Mei 2021 pada semua jam ibadah. Dalam ibadah tersebut dilaksanakan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Kiranya jemaat mempersiapkan diri untuk menerima pelayanan sakramen tersebut. Dalam ibadah tersebut disiapkan kotak khusus persembahan untuk mendukung pelayanan PGI. Hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pelayanan sakramen perjamuan kudus yaitu: 1. Perjamuan kudus hanya diikuti oleh warga sidi jemaat dan tidak berada dalam penggembalaan khusus. Yang kedua, perjamuan kudus dilaksanakan secara luring atau tatap muka di gereja dan secara daring atau online di kediaman masing-masing. Yang ketiga, bagi warga jemaat yang akan mengikuti ibadah perjamuan kudus di gereja agar dapat mempersiapkan diri dengan baik, yaitu jemaat dalam keadaan sehat,
menggunakan masker, dan bersedia mengikuti arahan selama ibadah berlangsung. Hal yang keempat, bagi warga jemaat yang berkerinduan untuk mengikuti perjamuan kudus tetapi tidak bisa secara tatap muka di gereja karena keadaan yang tidak memungkinkan, bisa mengikuti melalui ibadah online. Hosti dan anggur disiapkan di gereja, dan anggota jemaat yang akan mengikuti perjamuan di rumah silahkan untuk berkomunikasi dengan majelis sel agar mengambilkan anggur dan hosti di gereja. Dan apabila tidak memungkinkan untuk mengakses lewat media online, akan dilayani secara langsung. Diharapkan majelis sel mendata anggota sel yang akan dilayani di perjamuan kudus di rumah dan mengirimkan datanya ke bidang pelayanan dalam kelompok. Dan bidang pelayanan dalam kelompok akan menyampaikan kepada bidang pelayanan umum. Warta jemaat yang keempat yaitu pelayanan sakramen baptisan kudus. Hari ini 23 Mei 2021 dalam jam ibadah pagi ini 10.00 akan dilayani dalam sakramen baptisan kudus. Ada 6 orang calon baptis. Yang pertama Afner Mikael Sigala, yang kedua Girilion Augret Lele Padang, yang ketiga Cici Pilia Pilo, yang keempat Felicia Kifania Daka, yang kelima Kalani Evlogia Daka, yang keenam Yosafat Daka Patabang. Warta jemaat yang kelima ibadah insidentil Selasa 25 Mei 2021, tempat ibadah keluarga Matius Sibali, ibadah syukur keluarga dimulai pukul 18.30. Alamat Jalan Nangka, kelompok 6, pelayan firman Pendeta Inek STH. Ibadah insidentil yang kedua, hari Jumat 28 Mei 2021, tempat ibadah keluarga Markus Linggi, ibadah syukur pranika, pukul 19.00, alamat Jalan Merpati, kelompok 4 Barat, pelayan firman Pendeta Freddy R. Salawanets STH. Warta jemaat yang ke-6, jadwal ibadah rumah tangga di setiap kelompok dapat dilihat pada warta jemaat. Persiapan pelayan ibadah rumah tangga dilaksanakan pada setiap hari Kamis pukul 18.00. Diharapkan kehadiran semua yang bertugas pada ibadah rumah tangga, baik pelayan firman maupun pelayan pendamping. Yang ketujuh, informasi dari pengurus kategorial. Dari pengurus sekolah minggu, ibadah pembimbing sekolah minggu 2021 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Mei 2021 pukul 18.00 bertempat di gedung sekolah minggu sektor Sion. Liturgis pembimbing sekolah minggu sektor Efrata. Diharapkan kehadiran semua pembimbing sekolah minggu POU Kondula. Dari kategorial pengurus remaja, jadwal ibadah minggu remaja. Sesi pertama jam 7.30 hingga 8.30. Remaja yang ibadah adalah untuk kelompok 1 atas, 1 tengah, 1 bawah, dan kelompok 2. Sesi kedua, pukul 9.00 hingga 10.00, remaja kelompok 3 barat, 3 timur, 4 barat, 4 timur, kelompok 5, dan kelompok 6. Diinformasikan kepada semua kelas 9 yang akan masuk SMA bahwa akan diadakan perpisahan khusus bagi kelas 9 pada tanggal 1 Juni 2021. Tempat dan waktu akan diinformasikan menyusul. Sampai pada tanggal ini, semua kelas 9 masih tetap mengikuti kegiatan sel binaan dan ibadah minggu remaja. Dari kategorial PKPR, ibadah PKPR online dilaksanakan pada hari Kamis 3 Juni 2021.
Selanjutnya saya akan membacakan anggota baru. Nama kepala keluarga Nobertus Randebunga, nama istri Wiji Triani, nama anak Wana Novita, alamat Jalan Ahmad Yani nomor 66, kelompok 3 Barat. Majelis Gereja mengucapkan selamat bergabung dalam persekutuan di Gereja Pouk Jemaat Ondula. Tuhan memberkati. Dan jika yang saya sebutkan saat ini hadir, silahkan berdiri. Tidak ada ya, mungkin di ibadah pagi tadi atau nanti sore ya. Informasi selanjutnya, informasi dari Panitia Syukur Tahunan 2021. Perayaan Syukur Tahunan Gereja Pouk Jemaat Ondula akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 Juni 2021 dalam 4 kali ibadah. Pengumpulan bahan natura dimulai hari Sabtu 5 Juni 2021 pukul 10 pagi sampai hari Minggu 6 Juni 2021 di gedung gereja. Majelis yang bertugas diharapkan untuk mengenakan pakaian adat Toraja, Mamasa, Batak, Jawa, atau Padoe. Dan majelis yang tidak bertugas dan seluruh anggota jemaat diharapkan memakai pakaian adat yang dimiliki. Di dalam liturgi akan ada keterlibatan dari setiap kelompok dalam bentuk pujian secara virtual untuk lagu pembukaan, lagu persembahan, dan lagu penutup. Lagu yang akan ditampilkan dalam berbagai bahasa daerah dan telah disiapkan oleh panitia. Pujian ini dibawakan secara kuartet dan jadwal perekaman suara diatur oleh panitia. Untuk tampilan video dan pengeditan diserahkan ke kreativitas kelompok masing-masing. Dan dalam ibadah syukur tahunan ini akan ada pemotongan tumpeng sebelum ibadah dimulai. Serta disiapkan kotak khusus untuk persembahan syukur tahunan. Saya akan membacakan rencana kegiatan ya untuk ibadah syukur tahunan ini. Yang pertama, lagu dikirim ke kelompok sejak tanggal 20 Mei. Kemudian waktu latihan lagu di kelompok mulai dari tanggal 21 hingga 24 Mei 2021. Kemudian rekaman kelompok 1 atas dan 1 tengah tanggal 25 Mei 2021. Rekaman kelompok 1 bawah dan kelompok 2 tanggal 26 Mei 2021. Rekaman untuk kelompok 3 Timur dan kelompok 3 Barat tanggal 27 Mei 2021. Rekaman kelompok 4 Timur dan 4 Barat tanggal 28 Mei 2021. Dan untuk rekaman kelompok 5 dan kelompok 6 tanggal 29 Mei 2021. Pengeditan video oleh kelompok mulai tanggal 30 Mei hingga 2 Juni 2021. Dan pengumpulan video dari kelompok kepada panitia tanggal 3 Juni 2021 dan pengumpulan bahan natura tanggal 5 hingga tanggal 6 Juni 2021 dan puncaknya ibadah syukur tahunan kita lakukan pada tanggal 6 Juni 2021. Warta selanjutnya, undangan pernikahan kepada yang terhormat Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari anggota Jemaat Pouk Ondula di tempat. Akan menikah Onansi Markus Linggi atau Ona dan Yakobus Nathan Ada atau Nathan. Pemberkatan nikah akan dilakukan pada Sabtu 25 Mei 2021 pukul 10.00 WITA di Gedung Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius Ondula, Jalan Budi Utomo nomor 19 Ondula, Towoti. Dan keluarga mengundang kita semua untuk menghadiri resepsi pernikahan kedua anak kekasih yang akan diselenggarakan pada Sabtu 29 Mei 2021 pukul 15.30 WITA hingga selesai. Alamat
Jalan Merpati nomor 51, Desa Langkia Raya, di kediaman Bapak Markus Linggi. Yang mengundang adalah keluarga Bapak Markus Linggi dan Ibu Martina Kalak Padang, keluarga Yakobus Biring Salu almarhum, dan Ibu Alfida Rama dan kedua mempelai. Demikian warta jemaat, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, Saudara dan Saudari. Dan kita akan memulai ibadah kita pagi ini. Pelayan firman pagi ini adalah Ibu Pendeta Andriana Salusu Espak. Baik Bapak Ibu, mari kita tenang. Kita siapkan hati kita untuk beribadah, dan kiranya ibadah kita pagi ini membawa berkat bagi hidup beriman kita masing-masing. Untuk mengawali ibadah, saya mengajak kita untuk berdiri, dan kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan pujian dari Mazmur 105, bait pertama dan baitnya yang kedua, dengan syukur pujilah Tuhan biar namanya diserukan. Mari naikkan Mazmur secara berbalasan sesuai dengan Mazmur yang ditetapkan bagi kita dari Mazmur 121. Nyanyian Syarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu takkan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 2 bait 1 dan 4. Di
Penolong kita dalam ibadah ini adalah Tuhan pencipta alam semesta yang memelihara seluruh kehidupan dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Dan bagi saudara juga. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dengan perantaraan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Kita akan membaca Mazmur 24 ayat 1 sampai 5 secara responsorial. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Mari bersama-sama kita muliakan Tuhan dari Mazmur 84 ayat 1 dan 5. Silakan dulu kembali. Marilah saudara-saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu serta kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus, di pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami sujud kepadamu ya Bapa. Kami datang memohon ampun kepadamu atas segala dosa-dosa yang telah kami perbuat di keseharian kami, baik yang sengaja maupun tidak disengaja, baik yang dalam pikiran maupun melalui tutur kata dan perbuatan kami. Kami memohon ampun apabila perbuatan-perbuatan kami menyakitkan hati Tuhan dan sesama kami. Dosa-dosa yang telah kami perbuat kepada teman, orang tua, dan orang-orang yang terdekat kami. Kiranya Bapa berkenan mengampuni kami. Juga memohon ampun apabila seringkali kami iri hati, kami dendam,
kami benci kepada orang-orang dan larut hingga matahari terbenam. Kiranya Bapa mengampuni kami dan memperbaharui kami dari segala dosa-dosa kami. Dan biarlah dosa-dosa tersebut tidak lagi kami ulangi ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 menjadi berita anugerah bagi kita sekalian. Mari kita menyambut anugerah pengampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 36 bait 1 dan 4. Saudara-saudara, saya mengundang kita berdiri. Marilah hidup di dalam hidup yang baru sebagaimana firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 32 mengarahkan kita sekalian untuk memaknai berita anugerah yang telah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Efesus pasal 4 ayat 25 sampai dengan 32. Saya mengajak kita sekalian untuk mengambil bagian dalam pembacaan firman Tuhan ini. Efesus 4 ayat 25 sampai dengan 32, kita mulai. Demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahnya. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap orang lain, mengasihi dan murah, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.
Demikianlah firman Tuhan, kiranya Allah menolong kita sekalian untuk mewujudkan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita nyatakan kesanggupan kita menerima amanat hidup baru dengan menyanyikan Kidung Jemaat 436 ayat 1 dan 2. Persilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, di hari Pentakosta ini atau perayaan keturunan Roh Kudus dan lahirnya gereja, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Karena itu saudaraku, mari siapkan hati pikiran kita dan kita masuk di dalam doa yang kita sampaikan dalam bentuk nyanyian Kidung Jemaat 56. Dengan sikap berdoa kita menyanyikan Kidung Jemaat 56. Amin. Jemaat Tuhan, bagian Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan pada saat ini ditetapkan bagi kita dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 21. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat hari Pentakosta, selamat merayakan hari lahirnya gereja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari cukup panjang pembacaan ayat firman Tuhan 21 ayat, maka saya membaginya dalam 3 bagian. Dan secara khusus ketika kita akan membawa anak-anak kita untuk dimeteraikan dalam pelayanan sakramen baptisan kudus, maka firman Tuhan juga mengarahkan orang tua untuk juga masuk mengambil bagian sesuai dengan bacaan firman Tuhan saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari besar yang Yesus katakan, sebagaimana tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, bagaimana Tuhan Yesus berjanji kepada para murid bahwa mereka akan menjadi saksi ketika roh itu diberikan kepada mereka. Maka hari besar yang dijanjikan Tuhan Yesus itu telah tiba,
yaitu pembaptisan oleh Roh. Dan itu terjadi pada peristiwa Pentakosta orang Yahudi. Jadi Pentakosta dalam bacaan kita berbeda dengan Pentakosta yang kita rayakan saat ini. Pentakosta bagi orang Yahudi adalah perayaan pesta panen. Bagaimana 50 hari setelah Paskah, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir, 50 hari setelah itu diperingati oleh orang-orang Israel dan dalam bacaan kita orang-orang Yahudi. Dan di dalam peristiwa panen itu atau pesta panen itu, mereka mempersembahkan persembahan terbaik dari hasil panen gandum. Kalau kita bandingkan Bapak Ibu Saudara dalam Imamat 23 ayat 16, kemudian Keluaran 34 ayat 22, Ulangan 16 sampai ayat 10 disebutkan di sana bahwa perayaan Pentakosta adalah perintah dari Allah. Dan Pentakosta ini juga disebut dengan nama lain perayaan 7 minggu. Hari ini menandakan selesainya menuai gandum. Kalau kita baca di dalam Ulangan pasal 16 tadi ayat 7 sampai 12, kita akan menemukan di sana. Dalam peristiwa perayaan ini, umat atau bangsa Israel diminta oleh Tuhan untuk mempersembahkan 2 buah roti bundar yang dibuat dari tepung yang terbaik sebagai hasil pertama atau hulu hasil bagi Tuhan. Dan persembahan ini diberikan bersama dengan persembahan korban bakaran dan korban penghapus dosa untuk keselamatan mereka. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Imamat pasal 23. Yerusalem dipilih sebagai tempat perayaan sebab di sanalah bait Allah berdiri. Semua orang Yahudi yang terpencar sejak zaman pembuangan kembali ke tanah air mereka untuk merayakan Pentakosta. Nah, ini Pentakosta Yahudi. Ketika kita merayakan Pentakosta sebagai gereja, sebagai persekutuan umat perjanjian baru di dalam Kristus, maka ada 3 hal yang akan kita renungkan dalam ibadah saat ini. Ini adalah bacaan yang sering kali kita dengar, tetapi pada saat ini saya ingin kita sekalian untuk kembali mendalami bacaan ini. Hal yang pertama yang boleh kita renungkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan adalah bahwa Pentakosta membuktikan bahwa Allah menggenapi janjinya. Allah di dalam Yesus Kristus tidak berdusta. Ketika ia berkata kepada para murid bahwa Roh Kudus akan diberikan kepadamu, penghibur akan terus menyertaimu, maka janji itu digenapi. 10 hari kurang lebih setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Dan hal yang menarik saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca mulai dari pasal 1 ayat 15, kita akan menemukan pasal 1 ayat 15. Saya baca untuk kita ya. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara yang sedang berkumpul itu kira-kira 120 orang banyak. Jadi yang berkumpul ini adalah 120 orang. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayatnya yang ke-13, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan seterusnya. Ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Roh Kudus dinantikan, janji Tuhan ditunggu
dengan tekun berdoa, tekun bersekutu. Setiap orang, para murid, 120 orang kurang lebih, mereka bertekun menantikan janji Tuhan, dan mereka mengalami janji itu. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita merayakan Pentakosta, maka Pentakosta memberi penghiburan bagi kita bahwa Allah di dalam Yesus Kristus tidak pernah berdusta. Ketika Ia berjanji untuk menyertai kita sampai pada akhir zaman, ketika Ia memberikan Roh Kudus yang diam di dalam hati kita untuk menuntun, menyertai, menyadarkan kita, maka janji Tuhan itu selalu digenapi. Karena itu, untuk mengalami janji Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di masa kini, tetaplah bertekun menantikan janji Tuhan. Tetaplah berdoa dalam keyakinan dan pengharapan bahwa Allah akan menggenapi janjinya. Ketika kita mengalami banyak musim dalam kehidupan ini, suka, duka, maka setiap persoalan, setiap berkat Tuhan itu merupakan sebuah ujian bagi saudara dan saya, apakah kita tetap bertekun untuk mengandalkan Tuhan. Apakah kita tetap bertekun terus menanti janji-janji Tuhan. Itu yang pertama, saudaraku. Yang kedua, kita dapat lihat di dalam ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-11, kemudian ayat 14 sampai dengan 21. Roh Kudus yang diberikan dalam bentuk tadi lidah-lidah seperti nyala api yang ditandai dengan tiupan angin keras. Maka Roh Kudus ketika dicurahkan kepada para murid yang jumlahnya kurang lebih 120 orang termasuk para rasul, maka Roh Kudus ini memberikan mereka kuasa, memampukan mereka untuk melakukan pekerjaan Allah. Roh Kudus mengubah kehidupan para murid, dan secara khusus Petrus, yang tadinya mereka adalah pribadi persekutuan yang takut, khawatir, tertutup. Tetapi ketika Roh Kudus diberikan kepada mereka, mereka menjadi saksi-saksi yang berani. Mereka menjadi persekutuan yang menyatakan dengan terang benderang kehadiran Allah. Yang kedua, bahwa ketika orang dikaruniakan Roh Kudus, ketika para murid diurapi oleh Roh Kudus, maka orientasi mereka, tujuan mereka bukan lagi untuk mencari kepentingan diri sendiri, bukan untuk mencari tujuan mereka masing-masing, tetapi orientasi mereka sudah berubah, yakni bertujuan, berfokus pada hanya kemuliaan Allah. Mereka tidak lagi mementingkan diri sendiri. Kita lihat bagaimana Petrus sebelum ia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ia adalah pribadi yang menyangkal Tuhan Yesus untuk mencari keselamatan dirinya. Tetapi ketika peristiwa Pentakosta, Petrus mempertaruhkan nyawanya. Dia menjadi pribadi yang sangat berani, meskipun ia berhadapan dengan konsekuensi bahwa mereka akan ditangkap. Kalau kita baca kisah para rasul selanjutnya ya Bapak Ibu, bahwa para murid ini, para rasul secara khusus Petrus dan Barnabas, mereka dihadapkan pada pemuka-pemuka agama. Mereka tahu konsekuensi sebagai pengikut Kristus, tetapi mereka tidak lagi mementingkan itu. Orientasi mereka, tujuan mereka adalah untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menceritakan bagaimana perbuatan Allah yang ajaib yang telah terjadi dan mereka alami dalam hidup mereka. Karena itu saudaraku, hal yang kedua, ketika kita sebagai pengikut Kristus mengaku bahwa kita hidup
di dalam Tuhan, ketika Roh Kudus diberikan kepada kita, maka mau tidak mau, ketika kita benar-benar dituntun oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan berubah. Yang tadinya kita orang khawatir, tertutup, tidak berani, kita menjadi orang-orang yang berani untuk menghadapi kehidupan, untuk menghadapi persoalan. Yang kedua, orientasi kita bukan lagi untuk diri sendiri, bukan untuk kebahagiaan kelompok kita, bukan untuk kebahagiaan keluarga kita, tetapi bagaimana hidup kita dibaharui Tuhan, diubah Tuhan untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudaraku, kita sekalian orang-orang percaya yang hidup di masa kini, yang merayakan hari Pentakosta, kita tentu telah diurapi oleh Roh Kudus. Tetapi untuk menguji roh itu, apakah masih berdiam di dalam diri kita, maka satu-satunya cara adalah kita melakukan kehendak Allah. Saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 4, ayatnya yang ke-20. 1 Yohanes 4 ayat 20 firman Tuhan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Banyak orang berkata bahwa salah satu tanda bahwa seseorang memiliki Roh Kudus adalah memiliki karunia berbahasa roh. Tetapi mari kita perhatikan saudaraku, dari 120 orang murid yang bertekun, yang berdoa dalam satu rumah, ternyata hanya 12 orang sampai 15 orang yang berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ada 15 bahasa dicatat dalam bacaan kita. Lalu yang lain bagaimana? Yang 100 sekian itu, 105 itu. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 12. Firman Tuhan katakan apa di sana, Bapak Ibu? Ayatnya yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. 1 Korintus 12 ini jelas mengatakan bahwa karya Roh Kudus bukan hanya memampukan orang untuk berbahasa roh, berbahasa lidah, berbahasa-bahasa yang tidak kita pahami, tetapi karya Roh Kudus memampukan setiap orang kita sekalian untuk melakukan pekerjaan Allah untuk kepentingan bersama. Karena itu, kalau ada jemaat Tuhan yang merasa bahwa saya hanya punya talenta atau saya hanya punya karunia untuk mendengarkan keluh kesah orang lain, jangan kecil hati. Sebab tidak banyak orang yang diberi karunia untuk mendengarkan keluh kesah orang lain, mendengarkan curhat orang lain. Ada karunia untuk menyembuhkan, ada karunia untuk menjadi pembicara yang baik, ada karunia yang berlain-lainan, dan tidak semua semata-mata hanya terfokus pada bahasa roh. Dan karunia yang terpenting dalam kehidupan orang percaya, saudaraku, kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13, karunia yang terbesar adalah mengasihi. Percuma kita bisa berbahasa roh, percuma kita punya karunia bernubuat, percuma kita memiliki berbagai talenta karunia surgawi ilahi, tapi kalau dalam perilaku hidup kita tidak mencerminkan perilaku kasih. Karena itu, hal yang kedua yang perlu kita renungkan adalah jangan pernah kita mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus terus bekerja memampukan saudara. Jangan mengeraskan hati kita ketika Roh Kudus berbicara bagi saudara dan saya.
ketika Roh Kudus menuntun saudara dan saya. Hari ini kita akan membawa ke 6 anak kita untuk dimeterai. Baptisan air, percik, waktunya tidak lama, paling lama 5 menit. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa ketika anak-anak kita dibaptis, mereka dibaptis dalam Roh Kudus. Dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus dijaminkan Tuhan tinggal di dalamnya. Dan bahwa anak-anak kita akan terus disertai Allah. Nah, bagaimana supaya anak-anak kita ini terus berjalan dalam kehendak Tuhan? Mereka masih kecil, tidak tahu apa-apa. Orang tua memiliki tugas yang penting sebagai saksi, sebagai pendidik, bahwa baptisan bukanlah satu-satunya hal yang harus dikerjakan orang tua. Kalau kita baca di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 di sana, Tuhan Yesus memberi 2 perintah untuk membaptis dan mengajar. Jadi kepada orang tua, para saksi, ketika saudara membawa anak kita, itu hanya karena gerakan Roh Kudus. Karena itu, mari tetap nyalakan kuasa Roh Kudus dalam hati kita sebagai orang tua. Kita diutus Tuhan untuk membawa banyak jiwa. Pentakosta mengingatkan saudara dan saya, sudah berapa jiwa yang saudara bawa kepada Tuhan? Pentakosta berbicara soal penuaian jiwa-jiwa oleh Roh Kudus. Sudah berapa jiwa yang saudara persembahkan kepada Tuhan? Membawa jiwa bukan berarti mengkristenkan orang, ya Bapak Ibu. Sebab banyak orang Kristen yang hanya sekedar KTP. Fisiknya Kristen, lahir Kristen, tetapi jiwanya tidak Kristen. Tugas kita bersama. Bagaimana dalam perilaku hidup kita? Bagaimana dalam keseharian kita? Kita membuktikan bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kita. Dengan menjangkau keluarga kita. Dengan memenangkan keluarga kita, mempersembahkan jiwa-jiwa dalam keluarga kita, dalam persekutuan kita, menjadi persembahan yang terbaik bagi Allah. Saudaraku, apa yang membuat 3.000 orang bersedia dibaptis? Bukan hanya karena khotbah Petrus, tetapi karena perilaku kehidupan 120 orang ini. Maka Allah melipat gandakan mereka menjadi kurang lebih 3.000 jiwa. 3.000 orang yang menyatakan diri untuk menjadi pengikut Kristus. Yang ketiga terakhir saudaraku, tugas menjadi pengikut Kristus tidak mudah. Ayat 12 dan 13 katakan di sana, kalau kita baca bacaan kita, mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Lalu ayat 13 katakan, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Pekerjaan Roh Kudus direspon oleh dunia dalam 2 hal, 2 cara. Pertama, mereka memuliakan Allah. Mereka heran, mereka takjub, mereka kagum akan pekerjaan Allah. Tetapi bahwa dunia pun akan menolak, mengejek, menghina, menyindir pekerjaan Roh Kudus yang nyata dalam kehidupan orang percaya. Tetapi jangan gentar saudara. Meskipun saudara akan diejek, meskipun kita akan dihina, meskipun kita akan dipermalukan, karena kita hidup dalam kebenaran, melakukan kehendak Tuhan. Tapi Roh Kudus akan terus menyertai saudara dan saya. Mari menjadi utusan-utusan Tuhan. Di hari Pentakosta ini, mari memulai komitmen di hadapan Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa bagi Allah. Membawa jiwa-jiwa untuk dipersembahkan kepada Allah sampai Kristus datang kembali dan kita menjadi orang-orang yang boleh memuliakan Tuhan, sebab pekerjaan kita, pekerjaan Allah telah dinyatakan dalam hidup kita. Selamat Hari Raya Pentakosta, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Kita akan bersama-sama masuk dalam akta baptisan kudus, bahwa baptisan kudus ini merupakan sebuah penetapan baptisan. Dan karena itu sebelum kita masuk, kami mempersilahkan kepada orang tua dan para saksi, keluarga besar untuk membawa anak-anak kita masuk dalam gedung gereja. Ada 6 orang anak kekasih kita yang akan kita serahkan kepada Tuhan untuk dilayani dalam pelayanan baptisan kudus. Yang pertama, anak Afner Mikael Sigala, sudah hadir? Oh ya, sudah. Kemudian anak Gerilion Augre Lele Padang, sementara dijemput, baik. Ketiga, anak Cici Filia Pilo, sudah hadir? Baik, masih dijemput. Yang keempat, anak Felicia Kivanya Daka, bersama dengan kedua saudara yang lain, belum hadir juga. Baik, oh ya, mari. Inilah anak-anak Tuhan yang sangat polos, belum tahu apa-apa. Dan supaya mereka mengenal juru selamatnya, maka keluarga, orang tua, para saksi memiliki tugas yang berat menjadi teladan untuk anak-anak yang belum tahu apa-apa ini. Baik, sambil anak-anak kita dihadirkan, mari kita menjelaskan mendengarkan penjelasan arti dan maksud baptisan, saudaraku, jemaat Tuhan. Baptisan kudus menyaksikan dan memeteraikan kepada kita keampunan dosa oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita dibaptiskan demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dibaptiskan dalam nama Bapa menyaksikan dan memeteraikan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan satu perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan hendak mengangkat kita menjadi anaknya dan ahli waris kerajaannya. Dibaptiskan dalam nama Anak, menyaksikan dan memeteraikan kepada kita bahwa Yesus Kristus membasuh kita dari dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan, serta menerima kita dalam persekutuan dengan kematian dan kebangkitannya, sehingga kita dianggap benar di hadapan Allah. Dibaptiskan dalam nama Roh Kudus meneguhkan bahwa Roh Kudus akan berdiam dalam diri kita dan memberikan kepada kita oleh persekutuan dengan Kristus suatu kehidupan baru dari hari ke hari. Demikianlah jemaat Tuhan, bahwa dengan baptisan berarti kita masuk dalam persekutuan orang beriman sebagai tubuh Kristus dan ikut mengambil bagian dalam pekerjaan keselamatan Allah di bumi. Apakah anak-anak kita sudah hadir semuanya? Anak Afner sudah, anak Gerilion belum? Ya, kita tunggu sebentar, Bapak Ibu jemaat Tuhan, mohon bersabar. Anak Gerilion Augret Lele Padang. Kemudian anak Cici Filia Pilo. Anak Cici sudah datang? Oh ya, baik. Anak Felicia bersama dengan, baik. Berarti kita menunggu anak Gerilion Augret Lele Padang. Dan sebelum anak kekasih kita hadir, maka kami menyampaikan bagi keluarga yang ingin menyaksikan atau membawa anak-anak cucu-cucu kita untuk dibaptiskan, diperbolehkan untuk maju ke depan dengan tetap menjaga protokol kesehatan, tetap jaga jarak,
pakai masker, dan tentunya yang sudah di-CD, ya. Baik. Baik, sambil kita menanti kehadiran anak kekasih cucu kita, mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 53 bait 1 dan 2. Tuhan Allah telah berfirman. Saudara-saudara telah mendengar dan mengetahui bahwa baptisan kudus adalah suatu amanat Allah yang memeteraikan perjanjiannya kepada kita dan anak-anak cucu-cucu kita. Karena itu wajib bagi orang tua, para saksi dan keluarga yang akan membawa anak-anak kekasih cucu-cucu kita mengajarkan hal ini kepada anak-anak cucu-cucu kita dalam pertumbuhan mereka. Supaya nyata bahwa kehendak hatimu demikian, maka kami mengundang seluruh orang tua, para saksi dan keluarga yang akan juga ikut serta membawa anak-anak cucu-cucu kita dalam baptisan untuk berdiri. Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tulus ikhlas di hadapan Allah dan jemaatnya sebagai saksi. Pertama, percayakah saudara-saudara bahwa berdasarkan janji Allah, maka anak-anak saudara atau cucu-cucu saudara diterima dalam perjanjian keselamatan Allah dan karena itu harus dibaptiskan? 2. Berjanjikah Bapak Ibu, Oma dan Opa, Om dan Tante untuk mengajar anak-anak kita, anak-anak saudara, cucu-cucu saudara dalam iman kepada Yesus Kristus dan membimbing mereka dalam ibadah dan pengajaran gereja yang benar
serta berusaha menjadi teladan yang baik sehingga mereka mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya? Orang tua, para saksi, dan keluarga dari anak Afner Mikael Sigala. Apakah jawab saudara? Baik. Orang tua dan saksi dari anak Gerilion Augret Lelepadang, apakah jawabmu? Anak Cici Filia Pilo, apakah orang tua dan para saksi dari anak Cici Filia Pilo, apakah jawab saudara? Orang tua para saksi dari ketiga anak kekasih Felicia Kifanya Daka, Kalani Evlogia Daka, Yosafat Daka Patabang, apakah jawab saudara? Kiranya Tuhan menolong saudara sekalian agar pengakuan dan janji saudara tidak sia-sia. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami telah mendengar pengakuan dan janji seluruh orang tua, saksi, dan keluarga yang akan membawa keenam anak kekasih kami untuk dimeteraikan dalam pelayanan baptisan kudus. Berkenan Tuhan mendengar dan menerima pengakuan dan janji seluruh orang tua, saksi, dan keluarga. Dan biarlah di dalam kasih karunia Tuhan, hamba-Mu yang Engkau utus untuk memeteraikan perjanjian-Mu atas anak-anak kami, hamba dilayakkan untuk melayankan sakramen baptisan kudus. Terpujilah Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Baik, saatnya kita akan melakukan pelayanan sakramen baptisan kudus. Bagi anggota keluarga yang ingin turut menyaksikan pelayanan sakramen baptisan kudus, bagi anak kekasih diperbolehkan maju ke depan bersama orang tua. Yang pertama, Anakda Afner Mikael Sigala, silakan. Bersama dengan para orang tua dan saksi, silakan ke depan. Saksinya juga bisa ke depan, saksi, untuk menyaksikan sambil jaga jarak. Anak Afner Mikael Sigala, nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Firman Tuhan, Engkau ini adalah kepunyaanku. Bersiap-siap Anakda dan keluarga dan para saksi, Gerilion Augret Lelepadang. Oke, silakan ke depan bersama dengan para saksi.
anak Gerilion Great Lele Padang, aku baptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku memanggil engkau dengan namamu, engkau ini milik kepunyaanku. Bersiap-siap anak yang ketiga, Cici Pilia Pilo. Silakan ke depan bagi orang tua dan saksi. Anak Cici Pilia Pilo, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku memanggil engkau dengan namamu, engkau ini milik kepunyaanku. Bersiap-siap tiga bersaudara, Felicia Kifanya Dakka, Anakda Kalani Evlogia Dakka, dan Anakda Yosafat Dakka Patabang. Silakan ke depan orang tua dan para saksi. Anak Felicia Kifanya Daka, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku memanggil engkau dengan namamu, engkau ini milik kepunyaanku. Anak Kalani Evlogia Daka, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku memanggil engkau dengan namamu, engkau ini milik kepunyaanku. Anak Yosafat Daka Patabang, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku memanggil engkau dengan namamu, engkau ini milik kepunyaanku. Kami mempersilahkan orang tua dan para saksi serta keluarga kembali ke tempat masing-masing dan duduk. Kami mengundang jemaat untuk berdiri. Membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam persekutuan dengan semua orang percaya pada segala waktu dan tempat, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita dalam bentuk lagu. Kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 280, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Untuk itu kita dibimbing oleh firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Efesus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita tetap dalam protokol kesehatan dan kita akan membawakan persembahan kita dimulai dari rei pertama dan ketiga dan disusul rei kedua dan keempat. Sambil persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 288, bait yang pertama, 3, dan 5. Yeah.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syukur dan syafaat, kami ingin menyampaikan beberapa tambahan pokok doa terkait jemaat Tuhan yang sedang berada dalam kelemahan tubuh dan dirawat di rumah sakit maupun yang ada di rumah yang tidak tercatat atau belum dicatat dalam warta jemaat. Yang pertama adalah orang tua dari Nyonya YK Paluaran yang dirawat di Rumah Sakit Toraja. Yang kedua adalah Bapak Audi Sumampo yang dirawat di Rumah Sakit Wotu. 3, anak Wandi, saudara atau anak Wandi yang sakit di rumah. Keempat, Mama Rafa atau Ibu Catherine yang sedang sakit. Yang kelima, orang tua dan mertua dari Bapak Jeffrey Banamasa di Toraja dan di Wawondula. Yang keenam, Ibu Damaris Padedatu atau Nek Boni yang sakit di rumah. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca merenungkan firman-Mu. Dan lebih khusus lagi kami diperkenankan Tuhan untuk membawa anak-anak kekasih kami dimeteraikan dalam pelayanan sakramen baptisan kudus. Kami berdoa saat ini Bapa, menyerahkan seluruh orang tua, saksi dan keluarga besar yang telah membawa bahkan menyaksikan anak-anak cucu-cucu kami dibaptis. Mampukanlah mereka untuk menjadi pendidik, menjadi pengajar dalam keteladanan di sepanjang kehidupan anak-anak cucu-cucu kami. Hingga pada saatnya nanti di dalam kasih Tuhan, anak-anak kami bertumbuh, berkembang. Mereka mengenal Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan mengaku iman mereka dalam peneguhan hidup. Kami juga berdoa menyerahkan keenam anak kekasih kami Tuhan dalam pertumbuhan mereka, dalam awal-awal kehidupan mereka. Kami membawa mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Cukupkanlah segala yang mereka perlukan, baik secara fisik, mental, dan rohani. Hingga dalam kasih Tuhan melalui pemeliharaan orang tua dan keluarga besar, anak-anak kami tetap dipelihara dengan baik, dicukupkan dalam segala kebutuhan, baik fisik, mental, terlebih rohani. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk sekalian jemaat Tuhan yang telah hadir di saat ini. Biarlah kami dimampukan Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam menyebar merayakan hari Pentakosta keturunan Roh Kudus. Kami menjadi gereja-gereja yang terus membangkitkan dunia melalui keteladanan hidup, keberanian untuk menyatakan kebenaran, dan juga kerendahan hati untuk terus memuliakan Tuhan dalam perilaku hidup saling mengasihi. Bapa, saat ini kami menyerahkan kehidupan sekalian jemaat Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Di dalam pekerjaan kami, usaha, tanggung jawab sehari-hari, berkenan Tuhan memberkati semua yang kami upayakan, hingga semuanya dalam kasih Tuhan berjalan dengan baik, dan kami pun dipelihara oleh kasih karunia Tuhan, kecukupan atas berkat-berkat Tuhan. Berdoa untuk anak-anak kami dalam pendidikan pekerjaan mereka yang bertumbuh berkembang dimanapun mereka ada saat ini. Tuhan terus memelihara keberadaan anak-anak kami hingga mereka terus diberikan berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan, dipelihara baik secara fisik, mental, rohani. Bapa, kami berdoa untuk sekalian orang tua kami, baik yang bersama dengan kami ataupun yang terpisah dari kami di kampung halaman di luar kota Wawondula. Tuhan terus memelihara kehidupan orang tua kami, memberi sukacita kebahagiaan ketika mereka menjalani hari-hari kehidupan mereka. Berdoa untuk sekalian saudara kami, para janda, duda, yatim piatu, di dalam segala keterbatasan secara khusus dalam ekonomi. Tuhan terus mencukupkan apa yang mereka perlukan, dan pakailah kami sebagai gereja persekutuan tubuh Kristus untuk saling melayani, mengasihi, mendukung, dan memperhatikan. Bapa, saat ini kami berdoa menyerahkan
seluruh kehidupan jemaat Tuhan yang bersyukur di sepanjang minggu ini dengan berbagai pencapaian yang telah mereka rasakan dari Tuhan. Berkenan kiranya Tuhan menyempurnakan syukur sukacita sekalian saudara kami. Hingga dalam rasa syukur sukacita ini kami terus dimampukan untuk memuliakan Tuhan. Kami terus dimampukan menjadi berkat bagi orang lain. Dan kami percaya yakin Tuhan bahwa ketika kami berbagi berkat, kami tidak berkekurangan, tetapi berkat-berkat Tuhan yang baru akan terus dicurahkan dalam kehidupan sekalian saudara kami. Kami juga bersyukur untuk sekalian persembahan yang telah diberikan oleh jemaat Tuhan, persembahan yang terbaik, baik berupa natura hasil bumi, baik berupa uang, baik berupa waktu, tenaga, pikiran, dan doa untuk menunjang pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Engkau menilai baik sekalian persembahan umat-Mu ini Tuhan, karena itu kami mohon berkatilah agar persembahan ini dikuduskan Tuhan menjadi alat di tangan-Mu untuk pelayanan kasih dan keadilan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dan yang masih ada pada jemaat-Mu, kami percaya Tuhan akan memberi hikmat bijaksana untuk kami mengelolanya dengan baik, dan kami pun percaya bahwa ketika kami memberi bagi Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membuat kami berkekurangan. Bapa, saat ini juga kami berdoa menyerahkan para pemimpin bangsa kami, pemerintah di daerah kami masing-masing dalam tugas pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Tuhan terus memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan, hikmat dan bijaksana untuk mengayomi seluruh lapisan masyarakat untuk menghasilkan, melakukan kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang membawa kami untuk menikmati kesejahteraan, keamanan, dan juga harmonisasi. Bapa, kami juga berdoa bagi sekalian saudara kami yang bergumul, baik oleh karena kelemahan fisik, baik oleh karena beban ekonomi, persoalan dalam rumah tangga, maupun juga duka cita. Tuhan terus melawat sekalian saudara kami yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan memberkati perawatan, makanan, minuman, obat-obatan, alat-alat kesehatan, hingga dari dalamnya sekalian jemaat Tuhan boleh mengalami kesembuhan, pemulihan daripada-Mu yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, mendapatkan keturunan, dan lain sebagainya dalam hal-hal ekonomi maupun hubungan dengan orang lain. Tuhan memberi jawaban, Tuhan memberi jalan keluar, hingga saudara-saudara kami di dalam menantikan janji Tuhan, mereka tidak kehilangan pengharapan, dan dalam waktu Tuhan yang indah, sekalian saudara kami boleh mendapatkan jawaban pasti daripada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa secara khusus bagi sekalian saudara kami yang berduka karena meninggalnya anggota keluarga mereka, keluarga Bapak Joni Lalo atas meninggalnya orang tua dari Nyonya Joni Lalo di Mangkutanah, keluarga Luther Liling yang rencana berangkat ke Toraja untuk pemakaman orang tua. Tuhan terus menghibur, menguatkan keluarga besar, secara khusus jemaat-jemaat Tuhan yang akan memberi pelayanan kasih bagi orang tua, bagi sanak keluarga yang akan dimakamkan. Biarlah Tuhan bekerja, membuat semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang telah melayani di saat ini. Tuhan memandang baik, dan oleh karenanya Tuhan, biarlah berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan para hamba-Mu yang telah melayani, baik para presbiter bertugas, song leader, organis, koster, soundman, multimedia, bahkan sekalian saudara kami yang juga mengatur keamanan, penata layanan parkir, dan semua yang terlibat dalam pelayanan di siang hari ini. Tuhan Yesus dipuji, dimuliakan. Bapa, kami juga bersyukur untuk persembahan yang telah diberikan oleh umat Tuhan. Berkenan Tuhan memberkatinya. Ya Allah Bapa, kami akan kembali ke dalam kehidupan kami.
meninggalkan rumah Tuhan yang kudus untuk kembali bekerja dalam waktu anugerah Tuhan. Pegang tangan kami Bapa, sertailah seluruh tugas dan pelayanan kami di seminggu yang akan datang. Ibadah-ibadah yang akan dilaksanakan memberkati para pelayan Tuhan yang bertugas, bahkan jemaat Tuhan yang akan beribadah. Hingga dalam kasih karunia Tuhan, kami terus dipelihara dalam kehidupan di sepekan yang akan datang. Bapa Surgawi, inilah doa kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Lalu sahutlah, dengarlah doa kami ini Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sebelum menerima berkat Tuhan, mari kita naikkan pujian dengan menyanyikan Kidung Jemaat 231 bait 1 sampai dengan 3 sambil kita berdiri. Firman Tuhan dalam Yosua pasal 1 ayat 8 sampai 9 mengatakan, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Amin. Kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus akan tinggal menyertai saudara sekalian dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin.
Saya mewakili segenap majelis POUK Jemaat Wondula mengucapkan selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta, dan selamat menjalani sepekan ke depan dalam tugas dan karya kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua, dan secara khusus kepada keenam anak kekasih yang telah menerima pelayanan sakramen baptisan kudus hari ini, Roh Kudus menolong tumbuh kembang anak setiap hari. Dan setelah nanti kita menyanyikan lagu penutup, setelah kita berdoa masing-masing di tempat kita akan keluar dengan tertib, dimulai dari rei paling ujung, dilanjutkan kedua, ketiga, dan keempat. Sambil tetap berdiri, kita menutup ibadah kita ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 237, bait pertama, Roh Kudus tetap teguh.